dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinti Aulia Rahmawati. Sekarang kita di sini akan menceritakan tentang malaikat Atid. Pengertian dari malaikat Atid. Malaikat Atid dan Raqib sendiri bukanlah nama dari malaikat, melainkan sifat mereka yang dimiliki dalam mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Atid memiliki arti yaitu tugas dalam membedakan tiap amalan baik dan buruk. Nama lain malaikat Atid, nama lain dari malaikat Atid berkaitan dengan malaikat Raqib, yaitu kiraman katibin. Tugas malaikat Atid hampir sama dengan malaikat Raqib. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Atid ini juga terus mengiringi langkah manusia untuk mencatat perbuatannya. Wujud malaikat Atid adalah cahaya. Adapun dalil dari tentang malaikat Atid, yaitu tugas malaikat Atid dan Raqib ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 17 sampai 18. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Idriyatalaqqaw mutalaqini anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ada juga kisah dan cerita malaikat Atid. Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam itu akan dijaga oleh dua orang malaikat, dan malaikat yang sebelah kanan itu lebih berkuasa dari yang sebelah kiri. Kalau seorang anak Adam itu membuat dosa, maka malaikat yang di sebelah kiri akan bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan, apakah yang harus aku catat? Maka berkata malaikat yang sebelah kanan, jangan kamu catat dosanya sehingga ia melakukan 5 dosa. Kemudian bertanya malaikat yang di sebelah kiri lagi, kalau dia telah melakukan 5 dosa, apakah yang harus aku catatkan? Berkata malaikat yang sebelah kanan, biarkan sehingga dia membuat kebaikan, sebab kami telah diberitahu bahwa satu hasanah kebaikan dapat 10 kali ganda. Oleh itu kita hapuskan 5 sebagai imbangan dari dosa yang 5 dan kami catatkan hanya 5 hasanah. Apabila Sayyidun mendengar yang demikian, maka dia pun menjeritlah sambil berkata, kalau macam ini, bilakah kamu dapat menjerumuskan anak Adam? Hadis Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat pencatat amalan, apabila hambaku berniat ingin melakukan kejahatan, maka jangan lagi kau menuliskan sebagai amalan kejahatan. Apabila dia melakukan berwala, kamu menulisnya sebagai satu amalan kejahatan. Jika hambaku ingin berniat melakukan kebaikan, tapi dia tidak lagi melakukannya, maka catatkan sebagai suatu amalan kebaikan. Jika dia melakukan, maka catatkanlah kebaikan itu 10 kali ganda. Itulah kisah tentang malaikat Atid yang bisa kami sampaikan atau ceritakan. Sekian dari kita, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.